Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang ketujuh adalah bai'ul urbuni, jual beli urbun. Ada namanya jual beli urbun, ya, urbun. Jual beli urbun ini, kata beliau pengarang kitab ini, la yajuzu lil muslimi ayyabi'a bai'a urbunin. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk melakukan transaksi jual beli urbun. Urbun itu bahasa kita panjer. Ya, berapa panjer? Panjer itu DP. Napa? Perskot, ya, uang muka. Au ayyakhudha urbuna bihalin. Tetapi kemudian uang muka itu hilang. Urbun itu akan hilang ketika jual beli itu kemudian gagal. Nah, ini namanya panjer. Namanya panjer. Saya mau beli barang misalnya. Mau beli barang apa? Saya mau beli barang ini, mobil ini, tapi masih masih tanda tanya ini. Ya sudah. Kalau memang kamu tidak mau, ini barang saya lempar pada orang lain dan pasti laku. Ya, biasa, namanya penjual itu kan pinter menawarkan barang dagangannya. Ya sudah, kalau memang kamu oke, ya sudah. Ini ya, kamu harus mengasih saya DP. Dengan konsekuensinya apa? Konsekuensinya ayyakudal urbuna bihalin. Dengan konsekuensi ketika kemudian nanti transaksi itu tidak jadi, maka panjernya itu kemudian menjadi hilang, uang mukanya menjadi hilang. Ini namanya urbun. Dan yang seperti ini tidak diperbolehkan. Lima ruya anhu sallallahu alaihi wasallam, karena sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an bai'il urbuni, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli urbun tadi. Qala Malik, ya, Imam Malik mengatakan fi bayani wa ayyastariya rajulu syai'a au yaqtaradabah. Ya, Imam Malik memberikan contoh begini. Urbun itu, kata beliau, adalah ayyastariya rajulu syai'a, seseorang yang membeli sesuatu, atau ayyaqtaradabah, atau akan menyewa dabah, sebuah kendaraan. Ketika ada seseorang mau membeli atau menyewa kendaraan, tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan, a'taituka dinaron, saya akan ngasih kamu 1 dinar. Ala anni intaraktu sil'ah, dengan syarat kalau ternyata nanti saya tidak jadi, ya, tidak jadi membeli barang ini, awil qaraq, atau saya tidak jadi menyewanya, fama a'taituka laka, maka apa yang aku berikan kepada kamu menjadi hak kamu. Saya mau beli barang ini, ya, dan saya kasih DP sekian. Nanti kalau ternyata saya tidak jadi, maka panjer ini menjadi milik kamu. Ini baik diucapkan oleh pihak yang akan membeli barang atau pihak yang memiliki barang. Maka baik diucapkan oleh pihak yang akan membeli barang atau yang memiliki barang, yang seperti itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena yang seperti ini sama saja memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Mestinya panjer itu kalau tidak jadi mestinya dikembalikan. Karena apa? Memang tanah saya tidak jadi. Ketika tanah saya tidak jadi, maka DP itu kemudian dikembalikan. Dan kita lihat banyak model transaksi yang seperti ini. Ada mau membeli sesuatu, ngasih DP, ngasih porskot, uang muka. Sehingga ketika uang muka ini untuk mengikat.
Ketika kemudian ya tidak jadi transaksinya, jual beli tidak jadi dilakukan, maka uang muka itu kemudian menjadi hilang, menjadi hak pemilik barang. Yang seperti ini tidak diperbolehkan, baik diucapkan oleh pihak yang membeli barang ataupun pihak yang memiliki barang. Dua-duanya tidak diperbolehkan. Ini yang ke-8. Yang ke-7. Kemudian yang ke-8, ya Ibu Bapak rahimakumullah, bai'u ma laisa indahu, jual beli barang yang belum dimilikinya. Wah, ini pembahasannya panjang ini. Jual beli barang yang belum dimiliki. Dan ini sekarang transaksi jual beli dengan online itu hampir semuanya seperti ini. Ya, jual beli barang yang belum dimiliki. La yajuzu lil muslimi ayyabi asilatan laisat indahu. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim ya menjual barang yang barang itu belum dimilikinya. Tidak boleh seorang muslim menjual barang sementara barang itu belum dimiliki. Barang belum dimiliki kemudian sudah ia jual, tidak diperbolehkan. Au syai'an qabla ayyam likahu, ya, atau menjual suatu barang yang kalau tadi tidak dimiliki atau barang yang belum dimilikinya. Jual beli barang baik yang belum dimiliki atau barang yang tidak dimiliki pada dasarnya tidak diperbolehkan. Lima qad yuaddi ilai dzalika min adhiyatil bai' wal mushtari fi hali adamil husuli hal ala sil'atil mubai'ah. Kenapa? Karena transaksi yang seperti ini bisa jadi akan menyakiti, akan merugikan baik bagi pihak penjual ataupun pembeli ketika barang yang dijual belikan itu ternyata sampai pada waktu diserah terimakan barang ternyata barang itu memang tidak ada. Nah, ini beberapa yang melakukan model bahasa saya makelar yang tidak benar. Karena makelar itu pada prinsipnya boleh, tapi ada praktek yang nakal. Ya, kamu mau beli apa? Saya mau beli mau beli Avanza. Oh, tahun berapa? Tahun ya 2020. Ya sudah, harganya barangnya bagus, cuma 160 juta. Oke, deal. Tapi dia belum punya mobilnya. Barangnya belum punya. Ini yang tidak benar transaksi seperti itu. Belum ada barangnya, tapi sudah transaksinya sudah selesai, deal. Ini jual beli barang belum ada barangnya. Sehingga sampai pada waktu yang ditentukan, oke, saya kesini hari apa? Hari Kamis. Sudah, kamu kesini hari Kamis. Hari Kamis datang ke situ, ternyata apa? Barangnya belum ada. Dan itu sering terjadi. Barangnya belum ada. Karena memang penjual barang itu belum memiliki barang. Barangnya belum dimiliki atau barang yang memang tidak dimiliki sama sekali, ya. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah suatu ketika dalam satu hadis dari Hakim bin Hizam, ya, ia berkata, ya Rasulullah, ya'tini rajulu fayas'alunil bai'a laisa indi. Ya Rasulullah, kemarin ada orang ke tempat saya, dia meminta kepada saya untuk menjual barang laisa indi, yang saya belum memilikinya. Ada orang datang kepada saya minta saya menjual barang, sementara barang itu saya belum memilikinya. Abi'uhu minhu thumma abda'ahu lahu minas suq. Saya berencana akan membeli barang itu dari pasar dan akan menjualkan kepadanya. Tapi itu tidak ada di akad, ya, tidak ada di akad. Jadi laki-laki mengatakan, ya Nabi, seseorang datang kepadaku meminta satu barang agar saya menjual barang, tapi saya tidak punya.
Tidak punya. Saya berencana. Berencana apa? Berencana untuk membelikan barang itu ke pasar dan nanti akan menjualkan kepadanya. Tapi kalimat ini tidak disampaikan pada pihak yang akan membeli barang. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, la tabi'u ma laisa indak. Kamu jangan menjual, la tabi' ma laisa indaka. Kamu jangan menjual barang yang barang itu memang tidak ada pada kamu. Kamu jangan menjual barang yang barang itu tidak ada pada kamu. Dalam riwayat yang lain, hadis ini sahih, riwayat Tirmidzi, Syekh Albani mensahihkannya. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan wana anil ba'i syai qabla qabdahu. Nabi melarang jual beli barang yang barang itu memang belum dimilikinya. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, seiring dengan perkembangan zaman ini menjadi sebuah tantangan, karena tidak semua orang yang punya barang bisa melakukan transaksi jual beli barang, dan tidak semua penjual memiliki barang yang dimiliki untuk dijual. Dan Islam harus memberikan solusi. Tidak semua pemilik barang punya kemampuan untuk menjual barang, dan tidak semua penjual bisa menjual barang yang ada padanya. Ini kemudian diperlukan solusi. Maka dikenal dalam istilah muamalah itu ada namanya dropship, ya, dari kata apa? Drop shipping. Drop shipping artinya metode jual beli yang dilakukan seseorang atau perusahaan atau pihak dalam hal ia tidak memiliki barang di tempatnya, namun dia bisa meneruskan pesanan itu kepada pemilik barang. Ini yang boleh, namanya dropship. Ya, itu kemarin dibahas dalam ekonomi syariah. Ya, beberapa waktu yang lalu ini dijelaskan panjang lebar. Ini namanya dropship. Jadi jual beli yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan di mana dia tidak memiliki barang di tempatnya yang dibutuhkan oleh pembeli, tetapi dia punya kemampuan untuk meneruskan pesanan itu kepada pemilik barang. Ini namanya dropship. Dropship. Kalau yang tadi kan akal-akalan. Kata kok apa? Avanza tahun piro? Orang 20. Satu tak gelem ora gelem, tapi dia belum punya barang. Kalau ini lain. Ya, ini lain. Dropship itu tadi jual beli yang dilakukan oleh pihak yang dia tidak memiliki barang tapi dia punya kemampuan. Kemampuan itu dalam arti yang luas, punya kemampuan untuk meneruskan pesanan itu kepada pemilik barang. Ini kalau dalam muamalah ada empat cara. Yang pertama yang dinamakan dengan samsaroh. Samsarah ini kalau bahasa kita artinya adalah maklar, ya, maklar, samsarah. Kalau saya buka ya di dalam tadi sempat saya membuka di Sahih Fiqhus Sunnah, di Mausu'ah Fiqhiyah. Samsarah itu artinya adalah at-tawassut bainal ba'i wal mushtari. Samsarah itu adalah perantara antara penjual dan pembeli. Samsarah. Wasamsar huwa alladhi yadkhulu bainal ba'i wal mustara mutawassitan li imda'il bai'. Artinya orang yang menjadi penengah antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Samsarah, ya, maklar. Dan samsarah ini diperbolehkan menurut syariat dengan akad-akad yang jelas. Sepakat ulama membolehkan tentang adanya samsarah ini. Prakteknya bagaimana? Misalnya ada seseorang yang punya barang, ya, punya rumah,
dengan mengatakan apa? Saya punya rumah mau saya jual. Sudah, silakan kamu jual. Nanti kamu akan saya beri, ya. Nanti saya akan beri kepada kamu komisi 30% dari total penjualan. Barangnya lakunya 90 juta. Yang menjualkan dapat berapa? Biasanya hitung duit tak niku. Dapatnya berapa? 30 juta. Karena akadnya seperti itu. Saya punya barang apa? Mobil, ini mau saya jual. Mobil apa? Ini mobil Avanza. Tahun berapa? Tahun 2015. Terus mau kamu jual berapa? Mau saya jual ya 125 lah. Nanti kalau laku di atas itu PN. Nah, ini namanya akadnya jelas. Dan ternyata lakunya adalah 100. Tadi berapa tadi? 125. Lakunya tadinya berapa? 135. Yang 10 juta halal. Ya, ini namanya samsarah. Dengan akad yang jelas, sepakat ulama mengatakan samsarah ini hukumnya adalah boleh. Sekalipun penengah itu tidak memiliki barang yang akan ia jual, tapi dia punya kemampuan meneruskan kepada pemilik barang. Ini namanya samsarah. Yang kedua, ya, ada namanya akad salam. Akad salam. Salam ini kalau di fikih sunnah diartikan bai'u syai' mausufun bidzimmati bithamanin mu'ajjal. Salam itu adalah akad dalam jual beli suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya dengan penyerahan barang yang tertunda namun pembayarannya di awal. Itu namanya salam. Ya, jadi salam itu bai'u syai' mausufun fi dzimmati bithamanin mu'ajjal. Transaksi jual beli barang yang disebutkan sifat-sifatnya di muka, kemudian barangnya diserahkan di waktu kemudian, tetapi uangnya diserahkan kontan di awal. Ini namanya salam. Salam ini yang sering dikatakan istilah kita adalah pesan, jual beli dengan sistem pesan. Salam ini kalau disebutkan ya dalam beberapa riwayat hukumnya adalah boleh. Hukumnya halal. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah secara tidak tunai, kalau kamu bermuamalah secara tidak tunai ila ajalin musamma, sampai batas waktu ya yang sudah ditentukan, faktubuh, maka catatlah. Ini oleh para ulama dipakai sebagai dasar, diantaranya adalah salam ini. Transaksi jual beli sampai pada waktu tangguh tertentu, saya mau beli barang saya butuh mesin printer misalnya. Butuhnya kapan? Butuhnya akhir Desember ini. Kamu butuh merek apa? Butuh merek ini, speknya ini, modelnya ini. Kemudian penjualnya mengatakan, baik, kalau memang kamu butuh, nanti kita upayakan tanggal itu barang ada. Seperti yang kamu inginkan. Sifat barang jelas, barang tertentu, merek tertentu, cetrol akadnya. Harganya sekian. Kalau kamu mau bayar sekarang, dan barang bisa diambil tanggal sekian. Keduanya sepakat, barang harga disepakati, uang diberikan di muka, tanggal yang ditentukan, barang itu sudah ada. Ini namanya salam. Ini boleh. Bolehnya dalam artian apa? Pihak yang menjual itu dia belum memiliki barang, tetapi punya kemampuan untuk meneruskan kepada pemilik barang yang akan bisa ditransaksikan, dijual kepada yang membutuhkan barang tersebut. Ini namanya salam.
Yang ketiga ya, kalau dalam istilah fikih jual beli barang, dia tidak punya barang tapi bisa menjual. Yang boleh ini yang disebut dengan yang ketiga namanya wakalah bil ujroh. Ya, ada wakalah bil ujroh. Wakalah itu apa? Wakil ya, wakil. Wakalah bil ujroh artinya perwakilan. Wal wakalatu tafwidu syasun ghairu liyakumu maqamau fi ma tadkhulu niyabah. Wakalah adalah seseorang yang mengutus orang lain untuk menggantikannya dalam urusan-urusan yang bisa digantikan. Jadi wakalah ini semacam mewakilkan. Saya ingin beli misalnya tanah. Di mana? Di Jakarta. Saya tidak punya kemampuan untuk lihat kondisi di sana. Lalu apa? Saya mengutus seseorang. Untuk apa? Sudah, sana carikan saya tanah. Di mana? Di Jakarta. Berapa meter? Berapa meter? 1 meter persegi. Nah, beri tanah kok 1 meter persegi ya. Mau beri tanah berapa? Ya 2000 meter ya. Nah, terus ya sudah carikan dulu. Betul. Orang ya, saya mengutus seseorang. Seseorang ini pun kemudian mencari tanah sampai dia ketemu, letaknya di mana, harga berapa, sudah jelas. Maka kemudian saya bertransaksi kepada pemilik barang itu melalui orang ini. Ini namanya wakalah bil ujrah. Dia mewakili saya dalam transaksi jual beli dan dia akan mendapatkan ujrah. Ujrah itu artinya apa? Imbalan. Imbalan dari transaksi mewakili saya kepada pemilik barang dikarenakan saya tidak bisa ke sana. Ini namanya wakalah bil ujrah. Dan yang keempat, yang terakhir ya, jual beli barang di mana dia tidak memiliki barang tapi bisa menjual, ini yang dinamakan dengan murabahah yang tadi saya sampaikan. Murabahah itu seperti lembaga keuangan syariah yang memang sering menerapkan praktek murabahah ini. Ada seseorang butuh sepeda motor, datang ke lembaga keuangan, ya, lembaga keuangan. Kalau di Temanggung, di Muhammadiyah ada BTM misalnya. Datang ke sana, saya mau butuh kendaraan apa, mereknya ini, merek tertentu, berapa harganya? Kalau di dealer itu harganya 25 juta, yang ini 25, yang ini 20, yang ini 27. Panjenengan pilih yang mana? Saya pilih yang 25 ini. Oh begitu, iya. Sudah punya uang belum? Belum, maka saya ke sini ya. Kemudian terjadi transaksinya apa? Pihak lembaga keuangan akhirnya berkomunikasi kepada pemilik barang, ke dealer misalnya. Barangnya ada, harganya jelas, yang ini harganya 25 juta. Setelah seperti itu menjadi jelas, harga barang jelas, barangnya jelas, harganya jelas, maka dilakukan akad kepada yang membutuhkan barang. Disampaikan barangnya ada, harganya sekian. Tetapi karena memang kamu membutuhkan barang itu dan tidak punya uang untuk membayar secara kontan, maka kamu bisa membeli kepada saya, barang itu saya beli, lalu saya jual kepada kamu dengan cara dikredit selama 2 tahun atau 3 tahun, dan saya jual kepada kamu dengan harga 29 juta. Sehingga saya punya laba 4 juta. Oke, deal. Ini hukumnya boleh. Ini yang dinamakan dengan murabahah. Artinya ibu bapak rahimakumullah, poin yang ke-8 ini, jual beli barang yang tidak dimiliki maka bisa jadi boleh, bisa jadi tidak boleh, tergantung modelnya. Kalau model yang 4 tadi ada namanya samsaroh. Yang kedua ada namanya apa tadi? Ada samsaroh, ada salam. Samsaroh itu maklaran. Kalau salam itu bahasa kita apa? Pesan. Ada wakalah bil ujroh.
Wakalah bil ujrah itu ngutus orang untuk mewakili dia dalam transaksi jual beli. Atau yang keempat murabahah. Murabahah itu ya seseorang yang membeli barang kontan dijual kepada seseorang dengan cara dikredit dengan kesepakatan harga diketahui, labanya pun juga diketahui. Yang seperti ini hukumnya adalah diperbolehkan menjual barang sekalipun dia tidak memiliki barang yang akan dijualnya. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, barangkali sampai di sini. Nomor yang ke-8, jual beli yang tidak diperbolehkan yaitu jual beli barang yang dia tidak memiliki barang itu, barangnya tidak dimiliki atau barangnya belum dimiliki selain pada 4 transaksi yang kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan mudah-mudahan Allah memberi ampunan. Dan sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada, cekap. Oke.